Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan dengan NIM F122119106. Baik, samping saya. Perkenalkan, saya Aisyah Juliani, NIM F121111032. Dan saya Muhammad Supriyadi dengan NIM F1221191009. Dalam kesempatan ini, kami dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Tanjung Pura akan menyampaikan sebuah video yang merupakan dari ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup atau PKLH, yang mana pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Jumardi Budiman MPD. Adapun teori atau pembahas dalam video ini ada 4. Yang pertama yaitu pengertian dari PKLH itu sendiri. Yang kedua yaitu hubungan manusia dengan alam. Dan yang ketiga yaitu macam-macam polusi dan kerusakan alam. Dan yang keempat adalah peran manusia dalam mengurangi kerusakan lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan ini saya selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan dari pengertian PKLH atau Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Yang mana PKLH ini terbagi dalam 2 kelompok, yaitu pendidikan kependudukan dan pendidikan kelestarian lingkungan hidup. Pendidikan kependudukan merupakan suatu program kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran tentang masalah kependudukan dalam perspektif yang lebih luas yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan secara komprehensif dan rasional. Kemudian, pendidikan lingkungan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membangun para peserta didik dalam memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap lingkungan secara keseluruhan, yang memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan bersama-sama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang telah ada maupun yang akan terjadi. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang hubungan manusia dengan alam. Yang mana hubungan manusia dengan alam ini sangatlah erat sekali. Salah satu contohnya yaitu hubungan manusia dengan alam, yaitu hubungan manusia dengan tanah, kemudian hubungan manusia dengan air, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, manusia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan alam, karena kedua hal ini antara manusia dan alam memiliki suatu hubungan timbal balik yang saling membantu. Hubungan manusia dengan alam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai satu kesatuan, semua hal tersebut saling berkaitan dan bersifat fungsional. Manusia sebagaimana makhluk lainnya memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap lingkungannya. Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya dukungan dari lingkungannya. Relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang timbal balik karena manusia hidup di alam lingkungan hidup, dan alam sebagai lingkungan hidup juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Hubungan antara kependudukan atau manusia dan lingkungan hidup atau alam meliputi yang pertama yaitu ilmu dari kependudukan, dan yang kedua yaitu ilmu dari lingkungan hidup, dan yang ketiga yaitu kebijakan lingkungan hidup. Menurut Gatot Sumartono bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus dibarengi dengan upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis polusi dan kerusakan alam. Polusi terbagi atas 5 jenis, yaitu polusi udara, air, tanah, suara, dan cahaya. Yang pertama, polusi udara. Polusi udara merupakan kerusakan terhadap kualitas udara yang disebabkan oleh banyak faktor. Dampak dari polusi udara berbahaya bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Juga merusak estetika lingkungan. Yang kedua yaitu polusi air. Polusi air merupakan kondisi di mana masuknya zat atau komponen berbahaya ke dalam air akibat aktivitas manusia, sehingga kualitas air menurun dan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu polusi tanah. Polusi tanah merupakan kondisi di mana tanah terkontaminasi oleh bahan kimia buatan manusia, baik dari permukaan tanah hingga ke dalam tanah. Yang keempat yaitu polusi suara. Polusi suara merupakan kondisi di mana ada banyak sekali suara yang tidak menyenangkan dan terdengar sangat mengganggu. Hal ini kerap terjadi di daerah perkotaan karena lingkungan perkotaan yang bising dengan lalu lalang kendaraan.
Yang kelima yaitu polusi cahaya. Polusi cahaya merupakan kondisi di mana intensitas cahaya buatan manusia terlalu besar sehingga langit malam terlihat terang benderang. Kondisi sangat umum terjadi di perkotaan, khususnya perkotaan yang besar. Jenis pencemaran ini merupakan jenis yang paling dianggap remeh karena dinilai tidak memberikan dampak yang berarti. Padahal, polusi cahaya dapat memberikan dampak pada ekosistem, yaitu gangguan siklus alami tumbuhan dan hewan. Selain itu, tingginya tingkat polusi cahaya juga berdampak terhadap astronomi yang menyebabkan sulitnya pengamatan benda langit. Yang kedua yaitu faktor kerusakan alam. Faktor kerusakan alam terbagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan kedua karena ulah manusia itu sendiri. Faktor kerusakan alam dapat terjadi karena faktor alam yang dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Yang kerap terjadi di daerah kita yaitu banjir. Dikarenakan curah hujan yang tinggi menyebabkan air dapat meluap, sehingga air tersebut tidak dapat tertampung lagi. Selain itu, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan alam, di antaranya membuang sampah sembarangan dan kebakaran liar. Hal tersebut dapat menyebabkan kebanjiran dan dapat menyebabkan polusi semakin besar, baik dari polusi tanah, udara, maupun air. Baiklah, yang terakhir yaitu peran manusia dalam mengurangi kerusakan lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Sebagai umat muslim, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat dan rahmatnya kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan dengan berbagai isi di dalamnya. Dalam hal ini, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama, yakni tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun beberapa kegiatan positif dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang dapat dilakukan di lingkungan rumah dan masyarakat yaitu: yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Ada banyak bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan seperti deterjen rumah tangga dan plastik yang membutuhkan waktu lama agar bisa terurai. Yang kedua, mengurangi produksi sampah rumah tangga. Produksi sampah rumah tangga dapat dikurangi dengan berbagai cara, misalnya membeli kemasan produk berukuran besar yang dapat digunakan per bulan dan membeli produk yang dapat diisi ulang. Yang ketiga, memilah sampah. Kegiatan memilah sampah dapat dilakukan dengan cara memisahkan sampah menjadi 3 kategori, yakni organik, anorganik, dan logam dan kaca. Yang keempat, menghemat penggunaan kertas. Penggunaan kertas harus dilakukan secara efektif dan efisien karena akan berdampak pada banyaknya pohon di hutan yang harus ditebang. Jika terdapat banyak tumpukan kertas bekas yang tidak terpakai lagi, lebih baik melakukan daur ulang terhadap kertas bekas tersebut sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Yang kelima, menghindari pemborosan bahan bakar. Bahan bakar seperti bensin merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itu, penggunaannya juga harus dihemat. Kegiatan menghemat bahan bakar diantaranya adalah membiasakan jalan kaki atau bersepeda jika tempat tujuan dekat, menggunakan kendaraan pribadi seperlunya, membiasakan naik kendaraan umum, memanaskan motor seperlunya, dan menghindari bepergian pada jam-jam macet. Yang keenam, melakukan reboisasi. Kerusakan hutan di Indonesia sudah sangat parah. Perlu kesadaran dari masyarakat untuk melakukan penanaman kembali hutan yang gundul dengan menggalakkan program setiap orang menanam minimal 1 pohon. Program tersebut tentu memerlukan peran aktif masyarakat dan juga pemerintah Indonesia. Yang ketujuh, menjaga kelestarian hutan. Masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan program penanaman 1 juta pohon, tidak menebang pohon secara sembarangan, turut serta dalam pengawasan illegal logging, tidak membuka lahan baru dan membakar hutan, serta mencegah kegiatan sewa hutan. Yang kedelapan,
Melindungi satwa langka. Masyarakat harus ikut serta dalam melindungi satwa langka dengan cara menjaga kelestarian habitat alaminya, yakni hutan lindung, tidak melakukan perburuan hewan langka, serta melaporkan kegiatan jual beli berbagai spesies hewan langka. Yang kesembilan, melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Salah satu contoh kegiatan pembangunan yang bersifat wajib AMDAL yakni memperhatikan konsekuensi kemungkinan kerusakan lingkungan lebih lanjut ketika melakukan pembangunan jalan yang membelah hutan. Demikianlah video dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa.